Assalamualaikum Football United, Rian Amatiran ala gua. Seperti biasa ada beberapa request mengenai update terbaru di channelnya Fabrizio Romano terkait Erik ten Hag pastinya. Terima kasih sebelumnya usulannya, kritikan, saran di kolom komen. Langsung aja ini gua translate, gua rangkum dan pastinya akan gua kasih opini ya. Dimulai langsung. Erik ten Hag dan Manchester United memiliki progres tentang kemungkinan Erik ten Hag akan datang ke Old Trafford. Tapi sampai saat ini belum ada penandatanganan atau peresmian atau penutupan ya dari proses ini. Tapi pembicaraan ini berprogres sangat baik antara Manchester United, Erik ten Hag dan juga Ajax. Fabrizio Romano juga menyebut kabar ini ya itu juga diambil atau disebutkan oleh jurnalis lainnya, yaitu adalah Mark Odgen. Fabrizio Romano juga mengulangi lagi, dari yang dia ketahui belum ada kesepakatan penandatanganan apalagi sampai peresmian dari proses perpindahan ini, belum sampai ke tahap itu. Fabrizio Romano menjelaskan kenapa pihak Ajax turut serta dalam proses ini karena Erik ten Hag masih terikat kontrak. Tapi ada release clause atau biaya untuk melepasnya sekitar 2 juta euro yang disebutkan oleh Mike Verwij dari Telegraph. Dan ini bukan masalah bagi Manchester United. Sebenarnya menurut Fabrizio Romano ini juga bukan masalah untuk Mauricio Pochettino. Artinya tentang release clause ya. Tapi ditambahkan, release clause ini bukan poin utama, tapi adalah project apa yang akan dilakukan. Itu yang lebih penting. Inilah kenapa Manchester United melakukan interview dengan Erik ten Hag dan masih ada beberapa hal detail yang perlu dibicarakan sebelum meraih kesepakatan dan here we go untuk Erik ten Hag ke Manchester United. Fabrizio Romano juga menambahkan kalau feeling dari kedua pihak ini positif. Dibicarakan juga oleh Fabrizio Romano apa aja sih sebenarnya detail-detail itu yang didiskusikan oleh kedua belah pihak ya. Contohnya tuh apa saja? Ada dari budget, lalu pemain yang dibutuhkan oleh Manchester United, power apa yang atau kuasa apa yang bisa diperoleh oleh Erik ten Hag. Seperti diketahui Erik ten Hag ini kan punya kuasa penuh tentang kebijakan transfer pemain di Ajax, tapi di Manchester United tentu saja ini berbeda. Jadi bagaimana nanti prosesnya kurang lebih demikian. Ini hal-hal yang dibahas sebagai contoh antara pihak dari Manchester United dan juga Erik ten Hag. Fabrizio Romano menambahkan kalau Erik ten Hag sekarang ini adalah favorit nomor 1. Erik ten Hag adalah calon manajer Manchester United yang punya progres paling jauh. Tapi sekali lagi belum ada kesepakatan. Walaupun negosiasi dan juga prosesnya sangat positif dan semakin mendekati ke persetujuan. Fabrizio Romano mengulangi lagi kalau ini bukan soal release fee atau release cost, tapi lebih dari pihak Erik ten Hag yang ingin mengetahui hal-hal detail, proses-proses dalam pekerjaannya, proyek-proyek dan lain-lain ya, sebelum dia akan mengambil keputusan. Fabrizio Romano berkata ada satu faktor penting mengenai atau ya tentang progres ini yang dilalui dalam proses ini. Dan satu faktor penting itu adalah Ralf Rangnick. Proses ini melibatkan beberapa pihak ya dari Manchester United, yaitu adalah board management, Glazers pastinya sebagai pemilik dan juga Ralf Rangnick sebagai konsultan. Ralf Rangnick ini memberi masukan sangat positif soal Erik ten Hag dan setuju untuk Erik ten Hag diproses lebih lanjut. Nah, ini menurut gue seperti itu. Ini update dari channel Fabrizio Romano ya yang gue udah rangkum dan seperti biasa akan gue beri opini ya. Menurut gue ini cukup bagus. Bahkan kalau menurut gue semakin cepat semakin bagus ya. Walaupun tentu saja seperti di video gue sebelumnya, gue penasaran nih bagaimana nanti akan diresmikan dan lain-lain. Tapi gue secara pribadi dan ini gue selalu sebutkan ya, gue sangat ingin untuk semakin cepat semakin bagus. Semakin cepat diumumkan, semakin cepat diresmikan, ini semakin bagus. Walaupun sekali lagi Ajax masih dalam perburuan gelar juara dengan PSV dan lain-lain, tapi sekali lagi, gue berpikir sangat bagus kalau semakin cepat diumumkan. Kenapa? Ini akan memberikan langkah penting, langkah pertama yang sangat penting bagi Manchester United untuk mempersiapkan musim depan. Pemain-pemain yang kontraknya akan habis sudah bisa memutuskan akan seperti apa, sudah punya gambaran ya kan. Lalu pemain-pemain yang sekarang sedang berada di Manchester United juga demikian, sudah punya gambaran seperti apa kira-kira
Pemain-pemain yang berminat untuk bermain di Manchester United pun juga demikian. Pemain-pemain yang dipinjamkan itu juga punya gambaran seperti apa nantinya Donny van de Beek, Anthony Martial, Amad Diallo, dan lain-lain, Axel Tuanzebe, Teden Mengi, sudah punya bayangan akan seperti apa, termasuk juga rising star ya, James Gardner. Jadi menurut gua kabar ini sangat-sangat positif dan mudah-mudahan akan segera here we go. Lalu nomor 2 adalah, ya gue secara pribadi pasti akan mendukung 110% karena dia atau Erik ten Hag ini akan segera menjadi bagian klub yang gue dukung dan penting bagi gue ya. Dan menurut gue juga fans harusnya, menurut gue nih subjektifnya gue ya, harusnya juga bersikap demikian. Artinya oke, sekarang sebagian besar fans menginginkan Erik ten Hag ya kan, sebentar lagi ini akan terjadi. Tapi kan proses ini tidak berhenti di sana, tidak berhenti. Oke, Erik ten Hag jadi manajernya, kan tidak. Karena kan ada proses lain, kita akan memasuki tahap lain dari klub, dari Manchester United. Lagi-lagi ada manajer yang baru di sana, di klub. Nah, ada hal yang menurut gue harus dijadikan pelajaran sangat penting, yaitu adalah ketika David Moyes datang, Louis van Gaal datang, Jose Mourinho datang, ataupun juga Ole Gunnar Solskjaer datang. Apa-apa saja yang terjadi di awal-awal mereka datang, hampir selalu ada faktor positif di awal, ya. Awal yang baru, fresh ya kan, lalu mulailah ada excitement, bahkan menjurus agak sedikit euforia di sana, bukan hanya dari tim tapi juga fans. Tapi jangan lupa, di sepak bola ini tidak semuanya melulu soal jalan yang mulus-mulus, apalagi yang dilakukan oleh Erik ten Hag ini nanti akan sangat penting dan juga krusial, yaitu membangun lagi klub. Bahkan kalau menurut gue agak cukup besar ya hal-hal yang akan dilakukan, terutamanya di squad, taktik, strategi, dressing room, penampilan di atas lapangan, dan lain-lain. Yang satu dan yang lainnya akan saling berhubungan. Belum lagi ada faktor Ralf Rangnick juga di sisi konsultan. Yang baru John Murtough juga akan bekerja di season yang baru lagi ya kan. CEO klub yang baru, eksekutif klub yang baru, Richard Altnors. Jadi ada banyak sekali komponen baru di klub yang bukan tidak mungkin dalam perjalanannya nanti tidak semua mulus-mulus. Semua ada yang namanya proses, itu yang gue percayain. Jadi menurut gue ini kabar bagus sekali lagi. Menurut gue bahkan harus segera diresmikan secepat mungkin. Dan sebagai fans, ya, seperti yang Sir Alex katakan ya, kita harus mendukung support the new manager. Ini sudah dikatakan dari zamannya David Moyes dan terus harus berlaku siapapun manajer barunya, karena tugas dari sang manajer ini akan sangat berat. Manajer baru ini sangat berat. Gua harapkan dukungan yang luar biasa dari fans, terlihat dari polling dan lain-lain ya kan, di sosial media dan lain-lain. Yang mengalir cukup deras bagi Erik ten Hag ini juga bisa diteruskan ketika nanti Erik ten Hag bekerja di Manchester United. Dan itu yang lebih penting menurut gue, itu yang lebih penting, bagaimana fans nanti bisa solid ya, berada di belakang Erik ten Hag ketika Erik ten Hag bekerja di Manchester United mulai dari hari pertama. Ini juga gue ingin menyinggung juga, ada beberapa mungkin yang bertanya-tanya ya kan, bang kan lo bukan favoritnya Erik ten Hag nih gimana? Gua punya preferensi sendiri pastinya mengenai perburuan dua manajer ya kan. Dan menurut gue ini pertanyaan sebenarnya agak lucu. Dan gue juga bingung sebenarnya mau jawab seperti apa, karena gue juga selalu jelaskan kan, buat gue tidak masalah. Gue punya preference, gue punya referensi gue sendiri, gue punya pengetahuan gue sendiri. Kebetulan gue juga tinggal di Belanda dengan pengetahuan informasi di sini ya kan. Kebetulan gue juga suka baca buku dan mendengarkan beberapa podcast juga. Jadi menurut gue punya pengetahuan yang mungkin juga berbeda, plus minus lah katakanlah. Dan tentu saja pendapat berbeda itu gak ada masalah sama sekali. Justru yang paling penting adalah, seperti gue katakan, selalu gue ulangi, buat gue gak masalah siapapun yang jadi, 110% pasti akan selalu gue dukung seperti yang sudah-sudah ya. Dulu zaman David Moyes itu gue juga punya preferensi tersendiri yang agak sedikit berbeda. Ketika penunjukan Jose Mourinho pun juga demikian dan lain-lain. Gue punya preferensi sendiri-sendiri. Tapi yang jelas ketika itu sudah ditunjuk ya 110% gue akan mendukung. Justru kalau gesekan ini antara dua manajer ini atau bahkan calon yang lain ini masih diterus-teruskan, ini menurut gue yang aneh. Karena apa? Yang kita dukung itu siapa? Kan gitu. Yang kita dukung ini klubnya. Yang kita harapkan sukses itu klubnya. Manajer bisa datang dan pergi, tapi klub ya, sekali lagi klub ini yang kita harapkan selalu berjaya. Kurang lebih kan demikian. Mudah-mudahan setuju ya dengan pendapat gue.
Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Lancar-lancar terus ibadah di bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.